Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait oligopoli dan arsitektur perusahaan. Oligopoli ialah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen, yaitu oligopoli murni, atau produk yang terdiferensial yang jumlahnya sedikit. Bentuk organisasi pasar oligopoli paling banyak terjadi di negara industri seperti Amerika Serikat. Contohnya untuk produk homogen adalah aluminium dasar dan baja, sementara untuk produk terdiferensial contohnya mobil, sereal, rokok, dan sabun. Oligopolis biasanya memilih untuk bersaing dalam hal diferensial produk, iklan, dan pemberian layanan atau sering disebut non-price competition. Ciri istimewa oligopoli adalah saling ketergantungan atau persaingan antara berbagai perusahaan dalam industri yang merupakan akibat alamiah karena sedikitnya jumlah perusahaan. Berikut ini ada beberapa sumber terjadinya oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar. Yang kedua, kebutuhan investasi modal yang besar dan input yang terspesialisasi untuk dapat masuk ke industri yang oligopolistik. Yang ketiga, adanya hak paten pada perusahaan. Yang keempat, brand pada perusahaan dengan pelanggan setianya. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah yang memberikan hak monopoli bagi perusahaan tertentu. Selanjutnya, di sini ada beberapa model-model oligopoli. Yang pertama, model Carnot, yaitu bermanfaat dalam oligopoli di antara perusahaan yang saling bergantung sangat erat. Lalu yang kedua, model Bertrand merupakan model perang harga yang terjadi dalam persaingan perusahaan dengan produk yang homogen. Yang ketiga, model kurva permintaan terpatah merupakan konsep di mana bila seorang oligopolis yang tidak berkolusi menaikkan harga produk, dia akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya karena perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga. Lalu yang keempat, kesepakatan kartel adalah kolusi yang terjadi antara perusahaan yang bersifat jelas dan eksplisit di mana ada dua jenis kartel, yaitu market sharing kartel dan centralized kartel. Yang kelima ada kepemimpinan harga, yaitu kolusi yang terjadi antara perusahaan yang bersifat tidak jelas dan implisit. Kemudian di sini ada beberapa implikasi efisiensi oligopoli. Yang pertama, laba dalam pasar tetap ada dalam jangka panjang karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, oligopolis tidak berproduksi pada titik terendah kurva LAC-nya. Yang ketiga, kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif. Yang keempat, jika memproduksi barang terdiferensial dapat berakibat banyaknya uang yang dihabiskan untuk iklan dan perubahan model. Selanjutnya ada model maksimasi penjualan. Model maksimasi penjualan adalah rumusan di mana manajer perusahaan modern berusaha memaksimumkan penjualan setelah tingkat pengembalian yang cukup telah diperoleh untuk memuaskan para pemegang saham. Model maksimasi penjualan atau sales maximization model yang diperkenalkan oleh William Baumol. Berikutnya ada perkembangan oligopolis global. Dalam oligopoli global, terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Dalam oligopoli global, terdapat beberapa sektor yang berkembang, yaitu perbankan internasional, industri hiburan dan komunikasi, serta produk-produk sehari-hari, seperti makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien.
Selanjutnya ada arsitektur perusahaan. Istilah arsitektur perusahaan atau firm arsitektur berarti jalan atau cara suatu perusahaan di organisasi bergerak atau beroperasi dan merespon berbagai perubahan di pasar. Perusahaan ideal merupakan spesialisasi pada kompetensi intinya dan mensubkontrakkan atau outsourcing seluruh aktivitas yang lain untuk memaksimumkan penciptaan nilai oleh perusahaan. Berikut ini ada beberapa arsitektur perusahaan yang ideal, yaitu yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi intinya dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Maksudnya adalah perusahaan ideal memusatkan perhatian pada desain produk atau jasa, mengiklankan merek mereka dan menerima pesanan dari konsumen, sementara mensubkontrakkan perakitan aktual dan fungsi-fungsi distribusi. Pedagang besar dan distributor menghususkan diri pada tugas-tugas itu dan dengan demikian menghadapi biaya yang lebih murah. Lalu yang kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Perusahaan ideal juga akan menjadi suatu organisasi pembelajar yang terlibat dalam suatu sistem pemikiran tentang bagaimana memperdalam kompetensi intinya dan mengembangkan kompetensi yang baru. Perusahaan ideal adalah perusahaan yang mengembangkan visi yang disebarkan atas strateginya serta bagaimana melakukan hal tersebut. Perusahaan yang ideal mempunyai kepemimpinan tim dengan banyak keputusan yang dibuat secara bersama-sama oleh tim yang terdiri atas berbagai eksekutif puncak. Perusahaan akan mempunyai struktur organisasi yang datar dengan garis batas yang tidak tegas antara berbagai departemen sehingga teknisi, orang-orang produksi dan personel penjualan semuanya akan bekerja sama pada setiap aspek produk mulai dari desain awalnya sampai dengan penjualan akhir. Komunikasi akan lebih cepat dan mudah, mempermudah tukar-menukar dan saling mematangkan ide. Lalu yang ketiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Secara umum, pabrik dan perusahaan ini akan lebih kecil dari yang ada sekarang, lebih fleksibel dan mampu untuk berpindah secara cepat. Mereka akan lebih dekat dengan pasar dan lebih fokus memproduksi satu atau sangat sedikit produk yang terkait. Kemajuan teknologi saat ini seperti komputer untuk desain dan komputer untuk perakitan telah mengurangi ukuran lahan produksi dalam jumlah besar atau produksi berjalan seperlunya untuk mencapai efisiensi produksi maksimum. Yang keempat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa kelin. Perusahaan yang ideal mempunyai arsitektur terpusat yang benar-benar dan dengan tanpa kelin mengintegrasikan fisik atau bangunan dan dunia maya atau internet untuk memaksimumkan manfaat masing-masing dan juga mungkin yang paling penting, sinergi yang ada di antara keduanya atas keberadaannya di antara perusahaan-perusahaan yang lain. Misalnya ketika e-commerce dimulai, banyak orang mengira bahwa perusahaan-perusahaan internet akan mendorong perusahaan-perusahaan tradisional dengan bangunannya keluar dari bisnis. Namun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini, perubahan eceran tradisional juga telah bisa masuk ke e-commerce. Dan dengan demikian, perusahaan tersebut mampu memetik sinergi yang ada di antara fisik dan maya. Konsumen dapat menggunakan internet untuk informasi produk dan harga, dan kemudian mereka dapat datang ke toko real untuk melihat produk secara fisik dan kemungkinan membelinya. Dan yang terakhir, perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera beraksi atau real-time enterprise. Perusahaan tersebut akan menggunakan teknologi informasi untuk menjadi sebuah real-time enterprise, yaitu sebuah organisasi yang dengan segera dapat bereaksi mengubah apa yang ada di bisnisnya. Real-time enterprises merupakan perusahaan yang sama barunya dengan perusahaan sekarang. Kemudian ada perusahaan maya dan perusahaan yang saling terkait. Perusahaan maya atau virtual corporation merupakan jaringan kerja temporer perusahaan-perusahaan yang tidak tergantung satu sama lain, yaitu antara pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing, bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan yang intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan atas berbagai kesempatan yang berubah dengan cepat.
Sementara perusahaan yang saling terkait atau relationship enterprises adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Dalam perusahaan yang saling terkait, partner-partnernya diikat bersama dalam sebuah misi bersama dan pembagian agenda strategi di mana setiap perusahaan memberikan kontribusi kapabilitas yang diperlukan oleh jaringan. Perusahaan yang saling terkait beroperasi sebagai perusahaan tunggal pada isu-isu yang berhubungan dengan misi bersamanya dengan menerapkan strategi bersama. Pembagian sumber daya dan dana, melding kapabilitasnya, dan menyediakan sebuah tempat tertentu atas produk dan jasanya. Lalu apa sih hubungan perusahaan maya dengan perusahaan yang saling terkait? Dalam dunia persaingan global yang keras sekarang ini, kemungkinan untuk mengambil keuntungan atas kesempatan yang bergerak cepat itu seringkali dinyatakan dengan ungkapan singkat yang menyedihkan mengenai mustahilnya sebuah perusahaan mempunyai semua keahlian agar secara cepat menghasilkan berbagai produk yang kompleks di pasar yang berbeda. Dengan penggabungan temporer untuk bersama-sama mengambil keuntungan dari kesempatan pasar yang spesifik dan dengan setiap perusahaan membawa kemampuan terbaik mereka, perusahaan maya adalah organisasi yang terbaik dalam segala hal. Jaringan kerja informasi dan kontrak secara elektronik akan memungkinkan rekanan yang saling berjauhan untuk bekerja sama dalam proyek tertentu dan kemudian memisahkan diri bila ada kesempatan tersebut benar-benar dimanfaatkan. Perusahaan maya sangat mungkin untuk menjadi cetak biru atau blueprint perusahaan yang ideal di masa depan. Nah, berikut ini ada beberapa keuntungan perusahaan yang saling terkait dibandingkan dengan merger. Yang pertama, regulasi dan nasionalisme sering membuat perusahaan tidak mungkin untuk membeli perusahaan yang lain. Yang kedua, kelengkapan kapabilitas dan sumber daya di antara perusahaan-perusahaan partner. Yang ketiga, tidak mempunyai sumber daya untuk membeli seluruh pesaing yang besar yang diperlukan. Lalu yang keempat, tidak secara langsung bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait oligopoli dan arsitektur perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.